Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Budi Widianto MN, selaku pengampu mata kuliah penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arin Cahya, selaku moderator dari kelompok 6 dengan anggota Fristi Najla Aziziyah, Sinta Aura, Anissa Elida, Alia Novita, Destianola, dan Asli Hatun. Dengan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dengan topik bencana tanah longsor. Kronologi terjadinya longsor. Sebuah longsoran maupun runtuhan di lereng perbukitan Bukit Barisan di hulu Sungai Bahorok terjadi di kisaran 2-3 November 2023. Material lereng, tanah, batu, kayu menghimpun di aliran sungai sebagai semacam bendung alam yang kemudian ketika dipicu oleh hujan lebat atau aliran tinggi meluncur deras ke hilir sebagai banjir bandang. Aliran deras tersebut menghantam pemukiman, wisata, dan fasilitas di Bukit Lawang dan sekitarnya. Akibatnya, rumah-rumah, warung wisata, fasilitas umum banyak rusak total. Kemudian, penyebab terjadinya. Yang pertama, deforestasi dan penebangan liar. Penebangan pohon secara ilegal di Taman Nasional Gunung Leuser merusak vegetasi pengikat tanah, membuat lereng menjadi gundul dan mudah longsor. Yang kedua, curah hujan tinggi. Intensitas hujan lebat akhir Oktober hingga awal November 2003 membuat tanah jenuh air dan mengurangi daya lekatnya, memicu pergerakan tanah. Kemudian, yang ketiga, topografi curam. Area Bohorok memiliki kontur tanah perbukitan yang curam dan mudah tererosi, membuatnya rentan longsor. Selanjutnya ada penyebab terjadinya. Yang pertama yaitu pembendungan alami. Material longsor seperti kayu dan tanah menumpuk di hulu Sungai Bahorok, menciptakan bendungan alami yang kemudian jebol saat volume air meningkat, menciptakan banjir bandang dahsyat. Yang kedua, kegagalan tata kelola lingkungan. Aktivitas manusia termasuk pembangunan permukiman di area rawan dan pengabaian pengelolaan lingkungan memperbesar risiko bencana. Selanjutnya, dampak korban dan kerusakan longsor. Angka pasti korban masih bervariasi antar sumber, namun gambaran umumnya sebagai berikut. Lebih dari 80 orang tewas dan puluhan masih hilang dalam awal laporan. Sebuah laporan menyebut hampir 300 nyawa hilang dalam waktu kurang dari setengah jam. Sumber lainnya menyebut 90 tewas, ratusan luka. Sementara laporan Wikipedia untuk referensi luas menyebut 239 orang tewas termasuk wisatawan dan sekitar 1.400 orang kehilangan rumah. Dari segi kerusakan, rumah, penginapan wisata, kios, fasilitas wisata, dan infrastruktur terbakar habis atau ditimbun lumpur dan batuan. Dari aspek penyebab, deforestasi di wilayah hulu disebut sebagai faktor utama memperburuk kondisi lereng dan aliran air. Selanjutnya ada dampak kesehatan. Angka pasti korban masih bervariasi antar sumber, namun gambaran umumnya sebagai berikut. Yang pertama, lebih dari 80 orang tewas dan puluhan masih hilang dalam awal laporan. Kemudian, sebuah laporan menyebut hampir 300 nyawa hilang dalam waktu kurang dari setengah jam. Sumber lainnya menyebut 90 tewas, ratusan luka. Kemudian, laporan Wikipedia untuk referensi luas menyebut 239 orang tewas termasuk wisatawan dan sekitar 1.400 orang kehilangan rumah. Dari segi kerusakan, rumah, penginapan wisata, kios, fasilitas wisata, dan infrastruktur terbakar habis atau ditimbun lumpur dan batuan. Dari aspek penyebab, deforestasi di wilayah hulu disebut sebagai faktor utama memperburuk kondisi lereng dan aliran air. Selanjutnya ada kerentanan masyarakat. Yang pertama, kerentanan fisik dan lingkungan. Kedua, kerentanan kelompok rentan. Ketiga, kerentanan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Keempat, kerentanan layanan kesehatan. Kelima, kerentanan sosial ekonomi. Keenam, kerentanan psikologis. Yang ketujuh, kerentanan pengetahuan dan kesiapsiagaan. Kemudian ada pelajaran dan relevansi untuk peringatan dini.
Tragedi Barohe menegaskan bahwa kondisi lingkungan dan lereng yang tampak aman sekalipun bisa berubah cepat menjadi bencana saat faktor pemicu bertemu. Untuk itu, yang pertama penting adanya pemantauan lereng dan aliran sungai hulu seperti retakan, perubahan vegetasi, dan akumulasi kayu atau batu. Kedua, perlunya sistem peringatan dini agar masyarakat dan wisatawan mendapat sinyal cukup awal. Ketiga, pentingnya upaya mitigasi struktural seperti penahanan aliran vegetasi yang kuat dan non-struktural seperti pengetahuan warga dan jalur evakuasi. Selanjutnya, mengapa sistem peringatan dini longsor atau EWS sangat penting? Sebagai sebuah website yang mewakili produk sistem peringatan dini tanah longsor, tragedi di Bahorok adalah contoh nyata kenapa EWS sangat vital. Produk dari Fortuna Urgent yaitu sistem EWS longsor dapat membantu mencegah skenario serupa dengan cara yaitu menggunakan sensor deformasi untuk memantau perubahan lereng secara real time. Kemudian menyediakan alarm suara, lampu tanda bahaya, dan pesan WhatsApp otomatis jika sensor mendeteksi pergerakan tanah yang signifikan. Yang terakhir, menyasar daerah rawan seperti wilayah wisata, pemukiman di lereng sungai, dan kawasan hulu yang sebelumnya sering luput dari pengawasan. Kesimpulan, kejadian November 2003 di Bukit Lawang, Bahorok bukan sekedar bencana alam. Ini adalah kombinasi dari lingkungan yang rapuh, hujan ekstrim, dan kurangnya sistem yang memadai untuk mengantisipasi perubahan cepat pada lereng dan aliran sungai. Saat ini, dengan teknologi seperti sistem EWS Longsor dari Fortuna Architect, kita punya kesempatan lebih baik untuk mengurangi risiko, bukan hanya menanggapi setelah terjadi, tapi menyadari dan memperingatkan sebelum tragedi terulang. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan sekaligus motivasi bagi kita semua, termasuk pengelola wisata, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat, untuk serius soal mitigasi dan deteksi dini pergerakan tanah. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.